Untuk mendapatkan hasil yang optimal di dalam budidaya tanaman, diperlukan adanya perawatan dan juga pemupukan yang rutin terhadap tanaman. Dengan pemupukan yang rutin dan seimbang akan memberikan manfaat bagi tanaman, yaitu dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman, meningkatkan hasil panen, meningkatkan ketahanan tanaman, serta meningkatkan kualitas produk dari tanaman. Nah teman-teman, hari ini saya akan membuat 3 macam pupuk yang sangat bagus dari dedaunan sebagai pengganti dari pupuk NPK. Nah bagaimana cara pembuatannya? Ikuti terus videonya, jangan di skip-skip biar nggak gagal paham ya. Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi sama aku Rere Pandawi. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat semuanya ya. Hari ini aku akan mengajak teman-teman semuanya untuk membuat pupuk pengganti NPK dengan bahan yang sederhana di sekitar kita. Nah, kita sekarang udah ada bahan yang istimewa, yaitu daun pepaya. Daun pepaya ini banyak manfaatnya ya, dan kita juga ada batang pisang. Batang pisang ini banyak mengandung fosfor ya teman-teman. Ini sangat bagus sekali kalau kita jadikan bahan untuk membuat pupuk organik cair dan juga untuk pengomposan. Saya dulu pernah membuat kompos dengan bahan batang pisang ya, sebagai pengganti fosfornya. Dan hari ini saya akan memanfaatkan batang pisang sebagai fosfor, tapi dalam pupuk cair ya. Dan ini bahan berikutnya, kita akan menggunakan kulit pisang. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi manfaat kulit pisang ini, sangat luar biasa untuk tanaman ya, karena kandungan kalium yang cukup besar. Saya juga sudah pernah membuat video super kalium dari kulit pisang. Dan bahan berikutnya kita juga akan menggunakan air cucian beras. Tidak lupa juga kita akan pakai gula merah. Teman-teman bisa pakai gula pasir ataupun molase ya. Dan bahan yang paling istimewa juga kita gunakan adalah mol. Kita tidak perlu beli ya, kalau ini kita bisa bikin sendiri. Nanti cara pembuatan molnya aku akan sertakan di link deskripsi ya teman-teman ya. Pembuatan pupuk organik cair kali ini sebagai solusi alternatif pengganti pupuk NPK yang memang cenderung naik dan mahal akhir-akhir ini ya teman-teman. Insya Allah dengan pembuatan pupuk organik cair sendiri di rumah akan menekan biaya pemakaian pupuk NPK kimia, dan ini akan sangat membantu teman-teman dan juga para petani ya. Nah ini daun pepayanya udah aku cuci ya teman-teman. Untuk daun pepaya kita gunakan sekitar 250 gram ya. Ini ya daun pepayanya sudah aku cuci bersih. Nanti akan kita potong-potong dan kita blender halus. Daun pepaya ini kaya akan kandungan unsur nitrogen, sehingga sangat cocok bila digunakan untuk membuat pupuk organik cair. Daun pepaya mengandung vitamin A, B1, C, fosfor, dan kalium dalam jumlah kecil, tetapi mengandung nitrogen dalam jumlah yang besar. Kita potong-potong daun pepayanya ya, untuk memudahkan dalam proses penghalusan. Nanti kalau teman-teman nggak ada blender, bisa ditumbuk pakai alat tumbuk ya. Daun pepaya ini bisa menyuburkan tanah, mempercepat pertumbuhan tanaman, juga sebagai pestisida ya. Aku sering sekali membuat pestisida dengan daun pepaya, dan dia juga bisa memecah asam amino dari telur. Kandungannya ini sangat bagus sekali ya kalau kita manfaatkan sebagai pupuk organik cair. Nah bahan selanjutnya pisang, kita potong-potong juga ya teman-teman. Kulit pisang ini menurut penelitian mengandung 78,10 mg per gram kalium. Sedangkan menurut Supriyadi tahun 2007
kulit pisang ini mengandung 15% kalium dan 12% fosfor. Selain itu, kulit pisang juga mengandung vitamin B6, B12, magnesium, kalium, lemak tak jenuh, asam amino esensial, antioksidan seperti fenolik, flavonoid, tanin, karotenoid, dan polifenol. Nah, ini hasilnya ya setelah dipotong-potong kayak gini. Nanti kalau nggak dipotong takutnya blendernya rusak ya teman-teman, jadi usahakan dipotong kecil-kecil saat mau di blender. Nah, ini bahan selanjutnya batang pisang. Oh ya, untuk batang pisang usahakan teman-teman pakai batang pisang yang ini belum pernah berbuah ya, masih kecil, ini masih belum pernah berbuah, karena kandungan fosfornya itu lebih tinggi kalau belum pernah berbuah ya. Ini kenapa batang pisang kita gunakan sebagai bahan pengganti NPK, karena batang pisang ini mengandung fosfor yang sangat tinggi ya. Kandungan fosfornya itu mencapai 32% menurut Suprihatin tahun 2019, sedangkan kandungan kaliumnya 23% dan kalsiumnya 16%. Batang pisang ini juga mengandung nitrogen yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan vegetatif tanaman, tapi untuk kandungan fosfornya jauh lebih tinggi dibandingkan nitrogennya ya. Dan batang pisang ini juga bagus untuk pembuatan pupuk fosfat karena dia mengandung fosfor sekitar 0,2 sampai 0,5% yang bermanfaat menambah nutrisi untuk pertumbuhan dan produksi tanaman. Ketiga bahan ini kalau digabungkan sangat bagus sekali ya teman-teman untuk menggantikan pupuk NPK kimia ya, karena kandungan N, P, dan K pada ketiga bahan ini sudah memenuhi syarat ya, bahkan lebih bagus ya. Untuk gula merahnya kita potong kecil-kecil juga ya, nanti kita larutkan ke dalam air agar proses pelarutannya lebih mudah ya. Untuk gula merahnya ini aku gunakan 1 ons ya teman-teman. Langsung aja kita blender bahannya ya. Oh ya, untuk teman-teman yang kesulitan untuk mendapatkan NPK kimia atau merasa bahwa pupuk NPK mahal, nah pakai ini aja ya sebagai alternatif pengganti NPK. Jadi tidak usah bingung lagi, kita pakai pupuk organik cair pengganti NPK sebagai solusi pengganti dari NPK kimia ya. Selain bagus, tidak menimbulkan residu, tidak merusak tanah, pupuk NPK yang kita buat ini juga bisa menekan biaya pengeluaran untuk pembelian pupuk NPK kimia ya. Untuk daun pepaya, kalau teman-teman tidak ada, bisa menggunakan daun gamal atau daun rambatan seperti daun ketela rambat, daun-daun yang mengandung nitrogen tinggi ya. Ini nanti kita fermentasikan selama 1-2 minggu ya teman-teman. Boleh dimasukkan di jerigen, di botol ataupun di toples seperti saya ini ya. Karena botol saya sudah penuh semua, jerigen juga sudah penuh VOC, jadi saya pakai toples. Terus kemudian toplesnya jangan lupa dibuka tutup setiap hari untuk mengeluarkan gasnya. Kalau males buka tutup toples, bisa dialirkan ke botol kecil lewat selang ya, seperti video di overlay berikut ini ya. Teman-teman juga bisa menggunakan buah mengkudu untuk dijadikan pupuk organik cair sebagai pengganti NPK ya. Saya pernah membuat pupuk organik cair dari mengkudu, nanti akan saya sertakan linknya cara pembuatannya ya. Dan juga teman-teman bisa menggunakan telur dan juga daun pepaya sebagai asam amino pengganti NPK. Nanti akan saya sertakan juga link videonya ya. Dan ini untuk batang pisangnya kita tumbuk ya, tidak kita blender, soalnya ini seratnya terlalu banyak ya. Kalau batang pisang kalau di blender takutnya nanti blendernya rusak, jadi kita tumbuk aja seperti ini ya. Setelah selesai ditumbuk, kita campurkan dengan bahan lainnya tadi yang sudah ada di dalam toples seperti ini. Dari ketiga bahan yang kita campurkan ini nanti kalau sudah difermentasi menjadi pupuk organik cair yang sangat luar biasa ya teman-teman. Sebagai pengganti NPK dia bagus sekali untuk menyuburkan tanaman.
Jadi teman-teman tidak usah khawatir lagi kalau harga pupuk kimia mahal, teman-teman bisa jadikan pupuk organik cair ini sebagai solusi pengganti NPK kimia. Dan ini kita gunakan mol. Link pembuatan mol aku cantumkan juga di deskripsi ya. Teman-teman bisa pakai mol buah, mol tape, mol nasi basi, bebas ya. Kalau teman-teman mau pakai E4 silahkan, juga bisa pakai Yakult juga bisa. Nah ini saya pakai mol tape ya teman-teman. Untuk takaran molnya saya pakai 100 ml. Sekarang kita aduk jadi satu ya teman-teman, biar homogen, menyatu, biar proses fermentasinya berjalan dengan baik. Setelah itu kita tutup rapat ya. Kita fermentasikan selama 1-2 minggu. Untuk wadahnya tidak harus pakai toples ya teman-teman, bisa pakai jerigen, bisa pakai botol air mineral. Nah ini hasilnya seperti ini ya. Nanti kalau sudah selesai fermentasi 2 minggu bisa kita aplikasikan. Selama fermentasi jangan lupa dibuka tutup setiap hari ya, atau teman-teman kalau repot atau males buka tutup tiap hari silahkan dikasih selang, dialirkan ke botol kecil. Nanti setelah pupuknya jadi, selama 2 minggu selesai fermentasi kita saring ya. Kita saring, ampasnya jangan dibuang, bisa dijadikan campuran kompos atau ditaruh di media tanam. Nah ini pupuk yang sudah 5 hari fermentasi ya teman-teman. Kita lihat hasilnya. Ini baru 5 hari ya, belum selesai fermentasi, tapi sudah tercium bau tape ya. Ini menandakan kalau proses fermentasinya berjalan lancar. Nanti jangan lupa disaring kalau mau mengaplikasikannya ya setelah selesai fermentasi. Untuk pengaplikasian sistem spray kita gunakan dosis 1:30 atau 1:40, sedangkan untuk kocor 1:20 atau 1:30. Jadi mulai dari dosis paling kecil dulu paling enggak untuk pengaplikasiannya ya. Daun kelor ini mengandung senyawa kimia seperti kalium, magnesium, fosfor, zat besi, dan juga sulfur, sehingga daun kelor ini dapat dimanfaatkan untuk pembuatan POC. POC dari daun kelor ini juga bisa kita jadikan sebagai alternatif pengganti NPK kimia. Tanaman kelor atau Moringa olivera dikenal memiliki kandungan gizi yang melimpah. Salah satunya kandungan daun kelor yang penting adalah zeatin. Nah, zeatin mampu merangsang pertumbuhan tanaman, terutama tanaman-tanaman baru mulai dari perkecambahan biji, pertumbuhan hingga pemasok nutrisi tanaman pada saat pembuahan. Nah, POC daun kelor mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman lebih cepat 25% dan meningkatkan hasil panen 35%. Daun kelor ini juga mengandung nitrogen, fosfor, juga kalium ya teman-teman. Jadi sangat bagus kandungan NPK-nya ini. Nah, bagaimana caranya agar daun kelor ini bisa menjadi POC yang luar biasa bagus dan dahsyat untuk pertumbuhan tanaman? Kita langsung aja ya praktek pembuatannya. Pertama kita ambil bagian daunnya ya. Dari tanaman kelor ini kita ambil daunnya saja ya teman-teman. Nah, daun kelor yang kita butuhkan ini sebanyak 2 on. Daun kelor ini mengandung minyak atsiri, dimana kandungan minyak atsirinya inilah yang dapat dimanfaatkan sebagai fungisida. Daun kelor ini juga mengandung tanin, juga flavonoid ya teman-teman, sebagai antioksidan atau antibakteri. Jadi yang kita buat ini nggak hanya sekedar POC, yaitu banyak sekali manfaatnya ya teman-teman, sebagai NPK, kandungan zat PT nya juga ada, sebagai pestisida, juga sebagai mol pengganti starter E4. Sangat komplit ya. Ini hasilnya setelah kita pisahkan ya daun dengan ranting kecilnya tadi. Ini sebanyak 2 ons ya teman-teman. Nah, kemudian setelah kita ambil daunnya ini akan kita tumbuk sampai halus. Nah, kalau teman-teman ada blender silahkan di blender ya.
Kita tumbuk dengan alat penumbuk seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak ada, silahkan pakai blender, nggak ada masalah. Yang penting bisa halus daun kelornya ya. Oke teman-teman, kita langsung aja tumbuk daun kelornya ya. Kita tumbuk sampai halus, tapi nggak harus halus seperti jus ya teman-teman. Pokoknya hancur ya. Kalau pakai blender mungkin bisa sampai halus banget, tapi kalau pakai penumbuk ini lumayan capek ya kalau numbuk sampai halus. Untuk pembuatan POC kali ini sangat mudah ya teman-teman, karena kita tidak membutuhkan starter E4 ataupun mol ya. Kenapa kita tidak membutuhkan E4 atau mol? Karena daun kelor ini juga bisa sebagai sumber mikroorganisme yang bisa dimanfaatkan sebagai mol atau starter E4. Dan nanti kita hanya membutuhkan molase atau gula merah sebagai energi atau makanan dari mikroorganisme, dan kita juga membutuhkan karbohidrat yaitu air cucian beras. Nanti kalau teman-teman nggak ada air cucian beras, teman-teman bisa pakai air sumur atau air bersih biasa, ditambahkan dengan tepung beras ya. Nah ini setelah selesai ditumbuk, kita masukkan ke dalam wadah atau toples. Kalau teman-teman nggak ada toples, silahkan masukkan di ember. Kalau nggak ada ember, bisa pakai jerigen ataupun botol, bebas ya. Nanti akan kita fermentasikan selama 7-10 hari. Nah jangan lupa ya, selama fermentasi simpan di tempat yang teduh, jauh dari paparan sinar matahari, agar berhasil POC nya bagus, hasilnya sesuai harapan kita. Nah bahan selanjutnya kita pakai air cucian beras. Nah ini air cucian berasnya kita pakai 2 liter. Nah dengan bahan daun kelor kita pakai perbandingan 1:1 ya. Daun kelornya 2 ons, kita pakai ininya air cucian berasnya 2 liter. Air cucian beras ini sebagai sumber karbohidrat dan sebagai media tumbuh dari mikroorganismenya. Kita masukkan air cucian berasnya ke dalam toples ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak ada toples, silahkan pakai jerigen atau pakai botol ya, bebas. Ini kita sisakan sedikit ya untuk melarutkan gula merahnya. Nah kemudian untuk energi dan makanan dari mikroorganisme kita tambahkan gula. Kalau teman-teman nggak ada gula merah, silahkan pakai molase atau gula pasir ya. Kita kasih air cucian beras sedikit untuk pelarutan biar mudah berlarut ya. Nanti setelah larut gulanya baru kita masukkan ke toples juga, kita campurkan jadi satu. Nah ini sudah lumayan larut ya, kita masukkan ke dalam toples, kita campurkan jadi satu. Nah ini yang belum larut juga kita masukkan ya. Nanti untuk fermentasinya akan kita fermentasikan selama 7-10 hari. Nanti kalau sudah tercium bau masam manis seperti tape, berarti POC kita sudah jadi, bisa kita aplikasikan. Nah sebelum diaplikasikan nanti kita saring dulu ya. Untuk ampasnya bisa kita jadikan pupuk kompos, campuran dari pupuk kompos, bisa kita taruh juga langsung di media tanam, juga bisa kita jadikan biang untuk pembuatan POC selanjutnya. Nah kita tutup toplesnya seperti ini. Nah ini udah siap kita simpan ya, kita fermentasikan selama 7-10 hari. Jangan lupa setiap harinya kita buka tutup toplesnya untuk mengeluarkan gasnya. Kita simpan di tempat yang teduh, jauh dari paparan sinar matahari. Nah untuk pengaplikasiannya bagaimana? Untuk pengaplikasiannya, untuk sistem kocor kita gunakan dosis 50 ml POC per 1 liter air. Sedangkan untuk sistem spray kita gunakan dosis 30 ml POC per 1 liter air.
POC yang kita buat ini sangat komplit ya teman-teman. Selain sebagai POC, dia juga mengandung zat PT, juga bisa untuk dijadikan pestisida dan juga bisa jadi mol ya. Sangat lengkap sekali. Jadi ini sangat bagus jika kita aplikasikan ke tanaman kita. Daun lamtoro dikenal memiliki kandungan nitrogen yang cukup tinggi. Tetapi selain itu, daun lamtoro juga mengandung fosfor dan kalium walaupun dalam jumlah kecil. Daun lamtoro juga mengandung senyawa metabolit sekunder yaitu tannin, alkaloid, saponin, dan flavonoid yang dapat digunakan sebagai biopestisida untuk mengendalikan hama. Hari ini aku mau membuat pupuk yang super bagus dari daun lamtoro sebagai pengganti NPK. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Ikuti videonya, jangan di skip-skip ya, biar nggak gagal paham. Oke teman-teman, kita langsung mulai pembuatan POC-nya ya. Pertama, kita pisahkan daun dan juga tangkainya ya. Dari tangkainya kita ambil daunnya saja. Kalau teman-teman nggak ada daun lamtoro, misalnya di daerahnya hanya ada daun pepaya atau mungkin daun gamal atau mungkin adanya daun rambatan, daun polong-polongan, boleh ya diganti pakai daun hijau yang memang ada di sekitar rumah teman-teman, nggak harus daun lamtoro. Daun lamtoro ini memiliki kandungan nitrogen 2-4,3%. Sangat besar sekali ya kandungan nitrogennya ya teman-teman. Meskipun memiliki kandungan fosfor juga kalium, tetapi dalam ini ya skala kecil ya, nggak terlalu banyak seperti kandungan nitrogennya. Kalau di desa, di tempat saya dulu itu biasanya kalau daun lamtoro ini dipakai untuk makanan ternak ya, biasanya untuk makanan kambing, sapi. Mungkin teman-teman yang punya ternak ini ya juga memakai daun lamtoro ini atau memanfaatkan daun lamtoro ini sebagai pakan ternak, karena memang kandungan gizinya seperti protein, kalori, vitamin dan lainnya itu sangat bagus ya, makanya dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Dan sekarang kita manfaatkan daun lamtoronya sebagai POC ya. Nah, ini hasilnya setelah dipisahkan dari daun juga tangkai yang besar seperti ini. Nah, habis ini langsung kita ke tahap selanjutnya, yaitu penumbukan. Kalau teman-teman tidak ada alat penumbuk, teman-teman bisa pakai blender ya. Nah, kita tumbuk seperti ini, nggak harus halus banget, yang penting hancur ya, hancur dan agak halus nggak apa-apa, tapi nggak usah halus-halus banget. Pembuatan POC dari daun lamtoro ini juga sangat mudah ya teman-teman, karena tidak membutuhkan EM4. Kenapa? Karena ada bahan yang kita manfaatkan sebagai sumber mikroorganisme yang akan jadi bagian dari pembuatan POC ini. Kalau sudah selesai ditumbuk, kita masukkan ke dalam ember ya. Nanti untuk proses fermentasinya kita menggunakan ember karena memang banyak ya. Daun lamtoro yang kita pakai ini sebanyak 1 kilo. POC yang kita buat ini bisa teman-teman jadikan alternatif sebagai pengganti NPK kimia karena kandungannya yang cukup bagus ya. Kandungan nitrogen, fosfor dan kaliumnya tidak kalah dengan NPK kimia, bahkan ini bisa dikatakan sebagai NPK super atau NPK plus ya. Nah, ini hasilnya daun lamtoro yang sudah kita tumbuk. Ini lumayan banyak ya, 1 kilo. Jadi saya sarankan teman-teman pakai ember atau toples besar saat fermentasi. Sebenarnya tanpa difermentasi itu bisa ya kita jadikan POC, tapi hasilnya akan lebih bagus kalau kita fermentasi. Selain itu bisa kita simpan lebih lama ya. Kita lanjut siapkan bahan yang kedua, yaitu kita pakai kulit pisang. Nah, kulit pisang ini mengandung unsur kalium yang cukup tinggi ya teman-teman. Ini sering sekali ya saya bahas untuk kulit pisang di video saya. Saya juga pernah membuat video super kalium dari kulit pisang.
kemudian pupuk perangsang bunga dan buah dari kulit pisang. Sering ya saya buat videonya. Nah, untuk kulit pisang ini memiliki kandungan zat dan manfaat bagi tanaman apabila dijadikan pupuk organik. Itu karena kulit pisang mengandung 42% kalium. Selain mengandung kalium, kulit pisang ini juga mengandung nitrogen dan fosfor, tetapi dalam jumlah yang kecil. Nah, kalium dari kulit pisang ini dibutuhkan tanaman atau tumbuhan untuk mendorong proses pembentukan bunga, buah, dan juga untuk membantu meningkatkan kadar protein, mengaktifkan banyak enzim tumbuhan, dan membantu menghasilkan biji yang kaya akan pati. Ini kulit pisangnya tidak perlu ditumbuk, tapi cukup kita potong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman ya. Terus tadi kulit pisangnya juga aku timbang sebanyak 1 kilo. Jadi kita pakai perbandingan 1:1 ya. Nah, ini bahan selanjutnya kita gunakan bonggol pisang. Bonggol pisangnya ini tadi juga 1 kilo ya teman-teman. Ini kalau dipegang kan berat, jadi kelihatan nggak sedikit, padahal tadi ditimbang 1 kilo. Kita potong kecil-kecil juga ya untuk bonggol pisangnya. Nah, ini adalah bahan yang saya maksudkan yang bisa sebagai sumber mikroorganisme. Jadi bonggol pisang ini merupakan sumber mikroorganisme, bisa kita jadikan mol juga ya. Jadi kalau kita memakai bahan dari bonggol pisang ini, kita tidak membutuhkan E4 lagi ataupun mol lagi ya. Cukup pakai bonggol pisang, insya Allah nanti fermentasi kita ini akan berjalan dengan lancar. Nah, setelah semuanya dicacah kecil-kecil, kita campurkan jadi satu ke dalam ember seperti ini ya. Bonggol pisang ini mengandung unsur hara, yaitu kalsium sebesar 16%, kadar kalium sebesar 23%, dan kadar fosfor sebanyak 32%. Ini menurut Suprihatin tahun 2011 ya. Batang pisang atau bonggol pisang ini juga mengandung banyak pati yang berfungsi sebagai sumber nutrisi bagi tanaman. Pati tersebut dapat berfungsi sebagai sumber makanan bagi mikroorganisme lokal. Sekarang kita tambahkan dengan air cucian beras. Nanti kita aduk rata ya. Kalau bisa teman-teman pakai air cucian beras yang pertama ya. Maksimal air cucian beras yang kedua, jangan pakai air cucian beras yang ketiga dan seterusnya karena nutrisinya sudah tidak ada. Untuk air cucian berasnya saya pakai 3 liter ya teman-teman. Nah, ini setelah air cucian beras masuk, kita masukkan gulanya. Gulanya ini saya pakai 2 ons, saya larutkan dengan air cucian beras. Nah, kemudian kita aduk rata seperti ini sampai tercampur rata. Di dalam batang pisang dan juga bonggol pisang terdapat banyak mikroorganisme yang berfungsi sebagai dekomposer atau pengurai untuk pembuatan kompos dan juga bagus untuk pembuatan pupuk organik cair. Nah, itu sebabnya ya kita tidak membutuhkan E4 lagi dalam pembuatan POC ini. Nah, setelah selesai kita tutup dengan plastik, kita ikat yang kuat, kemudian kita fermentasikan selama 2 minggu. Simpan di tempat yang teduh jauh dari paparan sinar matahari dan air hujan. Nanti kalau POC ini sudah jadi akan tercium bau tape ya, itu menandakan kalau POC siap kita aplikasikan. Untuk pengaplikasiannya kita pakai 10 ml POC dengan 1 liter air. Kemudian kita berikan pada tanaman yang kecil itu sekitar 250 ml. Untuk tanaman yang besar atau berumur lebih dari 1 tahun, kita berikan 10 ml POC dengan 1 liter air, kemudian kita siramkan semuanya ke satu tanaman ya. Jadi satu tanaman itu kita kasih 1 liter air dengan 10 ml POC. Maaf ya teman-teman, hari ini saya tidak praktek pengaplikasiannya karena ini masih hujan. Insya Allah next ya praktek pengaplikasiannya. Oke teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.